Saya dilus-lus, saya lihat seorang nenek berpakaian kamen batik ya, tua namun nggak seram ya. Nenek itu bilang, saya pakai bahasa Indonesia aja. Nenek itu bilang begini, "Nak, tidur sini aja dah, Nak." Akhirnya saya ketiduran sampai saya terbangun itu kurang lebih ya jam 8 lebih lah, 8:15 menit, udah gelap semua. Saya nggak bawa apa-apa tuh. Wah, saya langsung kaget. Wah, saya ketiduran. Akhirnya saya lihat nenek itu di mana, nggak ada. Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam sehat selalu sahabat di Gandemayu Channel, seluruh Nusantara, para subscriber, para follower, juga para pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Semoga semua berbahagia. Oke, kali ini saya hadir kembali dalam session cerita misteri di masa kecil saya dulu. Jadi kali ini saya bercerita tentang masa kecil saya ya. Jadi tidak berbagi tips obat herbal di video ini, yoga juga meditasi ya. Jadi sementara saya berbagi cerita misteri di zaman saya masih kecil. Oke, langsung saja para pemirsa, jangan di skip ya. Kisahnya zaman saya masih kelas 4 SD ya, masih kecil, kelas 4 SD, kurang lebih 29 tahun yang lalu. Kebetulan saya masih nakal, anak-anak, saya bertengkar sama saudara. Artinya ibu saya marah, kemudian ibu saya tidak memarahi saudara ya, saudara. Jadi kebetulan ada pernah paman saya gitu ya. Jadi masa kecil saya nakal, dimarahi sama ibu saya, dilempar dengan sapu lidi. Akhirnya karena saya jengkel, karena saya merasa benar, namun waktu kecil saya dimarahi ibu itu keras, akhirnya dilempar dengan sapu. Dan ada bicara ibu saya itu kayak menggedi gitu ya, artinya pergilah dari rumah gitu. Akhirnya saya pergi dari rumah, dan di tengah perjalanan saya mau ke rumah paman, mau ke rumah kakek juga tanggung, karena buru-buru saya ke sana pasti akan ditemukan gitu ya. Di tengah perjalanan kurang lebih 1,5 kilo ya, saya menemukan gubuk di tengah kebun. Jadi di sana saya rebahan merenung sambil menangis, sambil sedih saya karena dimarahi ibu, sambil saya jengkel juga habis bertengkar. Ya namanya orang kecil masih umur 4 kelas 4 SD itu ya, kurang lebih umur 10 tahun lah. Jadi saya masih kurang berpikir dewasa gitu ya. Jadi kurang lebih waktu menunjukkan jam 5 waktu itu ya, jam 5, sampai saya merenung sampai udah suasana sedikit gelap ya, sekitar kalau di Bali itu 6:30 ya, kurang 15 menit. Akhirnya ada di sana seperti kampil, seperti yang punya kebun dulu ya. Terus ada juga pohon pisang, kalau Bali namanya pohon gedebong. Di sana mungkin pemiliknya ngambil untuk makanan babi tapi belum dibawa gitu ya. Akhirnya saya itu pakai rumput, saya pakai bantal, saya rebahan. Ketika saya rebahan, sedikit antara mimpi dan enggak itu ada yang ngelus-ngelus rambut saya. Rambut saya dilus-lus. Saya lihat seorang nenek berpakaian kamen batik ya, tua namun nggak seram ya. Nenek itu bilang, saya pakai bahasa Indonesia aja. Nenek itu bilang begini, "Nak, tidur sini aja dah, Nak." Akhirnya saya ketiduran sampai saya terbangun itu kurang lebih ya jam 8 lebih lah, 8:15 menit, udah gelap semua. Saya nggak bawa apa-apa tuh. Wah, saya langsung kaget. Wah, saya ketiduran. Akhirnya saya lihat nenek itu di mana, nggak ada. Dan pada akhirnya saya mau kemana, saya takut, banyak nyamuk juga
masih kecil ya takut suasana gelap. Saya meraba-raba artinya mencari jalan pulang gitu ya. Sampai di dekat rumah saya kaget, sangat-sangat kaget, sangat-sangat kaget. Di rumah saya itu rame, paman semua, adik ibu saya semua di sana. Dia bikin kayak bambu, kayak kentongan, kayak gamelan, kayak bawa sapu gitu. Saya bisik-bisik, saya dengar paman saya bilang, wah kata orang pintar tuh daerah sana dekat bambu. Saya dengar-dengar bahwa saya itu karena panik orang tua cari kemana-mana nggak temu. Mereka salah satu mungkin paman saya ke orang pintar. Sampai di orang pintar katanya saya disembunyikan makhluk astral ya, makhluk astral. Jadi mereka siap-siap untuk mencari ke lokasi yang ditunjukkan oleh paranormal atau Balian kalau di Bali ya, orang pintar itu untuk membawa gamelan. Kalau tradisi orang Bali begitu, kayak kejawen juga sama kalau orang diumpetin genderuwo atau lelendi ya kayak gitu. Akhirnya saya ketawa sendiri, saya ketawa, malah ketawa bukan jengkel. Kok saya dibilang disembunyikan makhluk astral gitu ya. Namun benar juga, nenek itu mungkin kalau orang pintar melihat makhluk astral. Kemudian apa yang terjadi ya saudara-saudara semua, akhirnya saya kasihan sama paman, sama ibu juga ada rasa kasihan. Saya gerakkan pohon yang tempat saya sembunyi dekat rumah saya, kayak wah apa itu gitu, kaget. Langsung saya lari, saya gengsi juga langsung pulang gitu ya. Akhirnya saya dirangkul sama paman, oh ini kutu gitu, ini kutu. Langsung ibu saya nangis, semua nangis gitu ya. Jadi begitu ceritanya para pemirsa. Saya pernah disembunyikan makhluk astral, namun saya merasa nggak disembunyikan, malah saya merasa disayangi gitu. Saya disuruh tidur dan lain sebagainya ya. Jadi begitulah kalau kepercayaan kita orang Nusantara ya, kepercayaan leluhur Nusantara. Jadi kita percaya yang namanya animisme dan dinamisme. Di dalam dunia ini ada lagi dunia lain yang dihuni oleh saudara kita berupa makhluk astral dan lain sebagainya ya. Jadi memang benar itu saya mengalami gitu ya. Jadi kemudian 29 tahun yang lalu di tempat saya itu ketiduran dilus-lus rambut saya oleh nenek itu, sekarang sudah banyak perumahan, Saya tidak publikasikan tempatnya di mana ya, pokoknya sudah banyak perumahan. Kemudian di tempat gubuk kecil itu ada 2 rumah yang mengapit, artinya bertetangga ini ya. Kemudian di sekitar itu semua banyak prahara rumah tangga yang terjadi, ada yang sakit, ada yang bertengkar saja dan lain sebagainya, ada sampai meninggal. Ada yang ke orang pintar katanya ada bagian rumahnya toiletnya itu lintasan Jeronini, sosok seorang nenek tua ya. Artinya rumahnya orang tua di makhluk astral di dunia lain itu dibikinin kamar mandi oleh orang yang membangun di dunia nyata. Jadi katanya di dunia gaib itu nggak bisa lewat. Kemudian ada yang bilang bertanya sempat sakit di sekitar itu juga perlu dibikinin pelinggih atau tempat persembahyangan khusus buat rumah nenek itu. Ya begitu ya. Ada yang sakit-sakitan, ada yang sampai meninggal, dan beberapa ada yang bertanya ke orang pintar. Akhirnya semua ujung-ujungnya bilang perlu pelinggih Jeronini. Jeronini itu kalau di Bali, Jeronini nini itu dalam kata Bali itu artinya sosok seorang perempuan dari dunia lain gitu ya. Kalau di Bali kita percaya Jeronini, kita hormati, kita bikinin pelinggih gitu ya. Kalau di Bali ada nama Jeronini atau Dadong Jagal ya versinya. Mungkin kalau di Jawa apa namanya nenek tua itu ya. Artinya sama juga saudara kita yang ada di beda alam. Mungkin versi kalau universalnya ya makhluk astral, namun saudara kita juga ya, atau gendro apa namanya ya, makhluk halus ya, namun berupa seperti manusia, seperti orang tua begitu ya. Jadi di tempat itu memang ada sosok seorang nenek tua. Jadi begitu kisah saya dulu. Artinya karena saya bertengkar, saya lari, kebetulan di sana ada gubuk. Jadi ketemu dengan nenek tua, sama-sama dilus-lus rambut saya sampai saya ketiduran. Ya, begitulah kisah saya dulu masa kecil saya waktu kelas 4 SD. Saya pernah bukan disembunyikan tapi ditidurkan ya, dilus-lus rambut saya sama makhluk astral ya, atau Jeronini ya, Dewayu apa itu kalau di Bali ya. Artinya saudara kita yang ada di alam lain gitu ya. Namun dalam versi orang tua saya ketika bertanya sama orang pintar,
dibilang saya disembunyikan, sampai bikin kentongan, sampai bikin dan lain sebagainya mau mencari saya gitu ya. Jadi kemudian sampai saya besar, sampai saya SMP umur 15 tahun, saya masih senang ke tempat-tempat sepi, berbeda dengan teman-teman lain yang ngumpul atau lain sebagainya. Memang saat-saat tertentu saya bisa ngumpul, main kelereng, main gangsing ya namanya tradisional, main apa itu sama teman-teman. Tapi kebanyakan saya tuh sukanya sendiri ke tempat sepi. Sendiri ke tempat sepi. Umur 15 tahun habis sekolah, saya SMP pulangnya tuh saya cari kayu bakar ke sungai yang ada ya sekarang itu dibilang sangat angker gitu. Artinya pertemuan air ya, artinya pertemuan air, ada batu besar, ada ular banyak. Dahulu waktu SMP saya umur 15 tahun saya ke sana. Sebelum saya cari kayu bakar, saya bersihin dulu batu yang besar seperti kasur itu ya. Saya tidur dulu 15 menit, saya mimpi diajak ke rumah orang gitu ya. Mimpi itu baru bangun, saya kaget. Sebelah saya ada ular gitu banyak ya. Saya lihatin aja. Jadi waktu itu saya nggak merasa takut gitu. Akhirnya saya cari kayu bakar yang ranting-ranting bambu kering sama pohon jelateng itu saya tebang, saya taruh di sana. Mungkin lagi beberapa harinya kalau sudah kering saya ambil gitu ya. Pokoknya saya asik sekali, saya ya asik ya itu menikmati datang sekolah, saya makan jam 11:30 atau pas saya libur itu jam 11:30. Saya kadang-kadang hari jam-jam yang memang dianggap pingit ya kalau orang Bali ya gitu. Saya ke sana tapi saya nggak merasa diganggu, tapi justru saya merasa banyak teman gitu ya. Namun sekarang saya berpikir kalau sekarang saya disuruh seperti itu ya enggak lah gitu ya. Jadi masih senang saya ke tempat-tempat sepi, ke tempat-tempat hutan, sungai, namun nggak sampai saya tidur di sana, nggak sampai saya lama-lama gitu ya. Kemudian itu banyak lagi kisah saya, sampai saya bikin gubuk di kebun bapak saya yang dekat dengan kuburan gitu. Kalau pulang sekolah saya ke gubuk itu, gubuknya pakai atap. Itu kisahnya waktu saya masih ya kelas 6 SD ya, kelas 6 SD. Saya flashback lagi ya ke SD ya. Saya bikin gubuk atapnya dari pohon pisang, kemudian saya taruh kaleng. Saya kalau pulang sekolah, pulang dulu ke rumah, kemudian ke kebun saya bawa mie instan ya, saya masak di sana. Sampai jam 5:30 saya baru pulang, 5:30 itu sudah gini ya. Kebun saya itu dekat dengan kuburan, belum ada rumah. Itu ya. Dan sekarang saya tinggal di kebun yang dulu saya sering bikin gubuk kecil itu, yang masih nggak ada perumahan, yang dekat kuburan, dekat pangkung ya, dekat dengan pertemuan 4 pangkung, 4 aliran air dulu dalam itu, karena di sebelah sana itu adalah persawahan. Jadi kayak pertemuan air sungai itu dulu, sekarang jadi pangkung, jadi belongan gitu ya. Dan sekarang saya tinggal di sana karena bapak ibu bikin rumah di sana. Jadi saya habis SMP itu mendekati cari SMA itu saya sudah di tempat saya biasanya saya menyepi gitu ya. Setiap pulang sekolah zaman saya SD, saya bawa sarimi, bawa telur, saya tidur, saya kumpulin kayu bakar gitu ya. Kayak ada rame dah teman, padahal saya sendiri ya. Itu waktu SD saya ya gitu ya. Jadi SMP saya mulai kayak cari kayu bakar ke tempat-tempat yang sepi. Kemudian saya suka juga ke tempat sepi itu sambil bawa pancing gitu ya. Kayak senang saya sendiri. Kalau saya sedih ada masalah apa mungkin di sekolah atau kawan gini, larinya saya ke tempat sepi. Kayak saya ada yang ngajak ngobrol gitu di tempat sepi sambil bawa pancing atau sambil kayu bakar gitu. Kayak saya suka mancing dulu ya, mancing gitu ke sungai. Saya kayak ditemani. Saya enggak sih lihat gitu. Cuma waktu itu saja, waktu saya kabur itu saya lihat itu sosoknya jelas sekali, saya dilus-lus rambut saya. Itu ya. Jadi itulah kisah saya dahulu waktu kecil. Saya suka, sampai sekarang saya masih suka ke tempat sepi. Tapi karena saya sudah punya anak, punya istri, jadi tempat sepinya nggak lama-lama gitulah. Paling sambil cari energi alam gitu ya. Merasakan juga penunggunya di sini begini, bulu kuduk merinding dan lain sebagainya. Namun nggak pernah saya diganggu. Dan
ketika saya sudah bekerja di salah satu villa, saya tidak publikasikan. Pernah saya sembahyang terus telinga saya tuh ada suara. Ya karena saya ada masalah, artinya suara itu memberikan solusi begini gitu ya. Jadi telinga saya yang sebelah kiri kadang-kadang gerak-gerak gini ya. Itu saya sudah mulai bekerja, saya begini. Artinya ada suara, tapi setelah saya lihat nggak ada. Kebetulan ada namanya pura ya, kayu pelinggih ya. Kayak pura kecil itu kalau di Bali namanya pelinggih Ratu Gamang itu. Kalau Ratu Gamang itu dipercaya di Bali namanya ratunya makhluk halus, makhluk astral gitu ya, yang menunggu di tempat itu. Di sana saya pernah telinga kiri habis saya sembahyang pakai dupa ada suara gitu ya, jelas sekali. Setelah lihat nggak ada. Setelah dikasih tahu itu, besoknya apa yang dikasih tahu itu terjadi benar gitu ya. Sering saya dengar suara-suara seperti itu begitu. Jadi saya mohon maaf para pemirsa, mohon maaf para subscriber, saudara saya semua seluruh Nusantara. Bukan saya bermaksud gimana pamer, tidak. Artinya saya menceritakan masa kecil saya ini. Jadi melalui pengalaman yang saya alami, jadi saya tambah yakin bahwa di dunia ini ada dua alam lagi ya. Artinya di alam itu sama, ada kehidupan seperti kita, ada dokter, ada perempuan, ada cewek, ada laki-laki, ada anak kecil, ada rumah sakit, ada pura, ada memasak, ada rumah. Pokoknya sama seperti kita, cuma hidupnya di dunia lain ya, alam lain gitu ya. Jadi terkadang saudara kita yang di alam lain mereka bisa melihat kita, tapi kita hanya beberapa orang yang bisa melihat mereka. Jadi bukan berarti mereka lebih sempurna dari kita. Seperti yang kita ketahui, manusia itu makhluk yang paling sempurna begitu ya. Bukan berarti kita mereka lebih sempurna dari kita. Itulah kelebihan makhluk halus, makhluk astral. Mereka bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat mereka, kecuali orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan. Kalau di universalnya indigo ya, kalau di Bali namanya melik ya. Ujung-ujungnya kalau di Bali melik nanti jadi tapaan atau ngiring ya, mengobati orang gitu ya. Namun kalau bahasa universalnya indigo ya, punya kelebihan, artinya cakra jenana yoga, artinya di sini mata ketiganya itu hidup. Itu salah satunya adalah pembawaan lahir, tergantung dari hari kelahiran. Kemudian orang itu melik, artinya punya hari tertentu dia lahir, atau memang karma hidupnya harus menjadi begitu gitu ya. Jadi bukan semua orang begitu, jadi salah satunya ya. Jadi kadang-kadang ada positifnya, ada negatifnya kalau punya kelebihan. Positifnya apa, kita mengetahui, namun negatifnya apa, terkadang kalau yang kita lihat sama seperti kita ya bagus, yang kita lihat seram atau lain sebagainya itu kan juga kita, beberapa orang tidak merasa nyaman ya. Jadi saya biasa saja, artinya ya udah, itu hidupnya mereka, oh begitu, wujudnya begitu. Ada yang seperti kita, kemudian bawahnya ular, bawahnya macan, itu jenis jin ya, jenis jin. Ada lagi jenis jin lain ya, begitu. Jadi saya kurang begitu paham itu yang intinya di season ini saya bercerita masa kecil saya seperti itu ya. Mungkin yang lebih paham dunia jin, lelendi dan lain sebagainya, bisa itu nanti ditulis di kolom komentar itu ya. Jadi saya hanya tahu, oh itu saudara kita di dunia lain, wujudnya biasa, ada yang wujudnya manusia dan setengah binatang dan lain sebagainya. Selama ini saya nggak pernah diganggu sih, bahkan mereka ada yang ikut ke rumah gitu, dia kayak ikut ke rumah, sampai kalau saya datang tuh ada yang beberapa ikut ke rumah tuh, istri saya tuh mencium bau kayak busuk ya, enggak sih busuk sekali, kayak amis-amis gitu ya. Oh ini saya diikuti, mereka nggak mengganggu, tapi mereka ingin meminta sesuatu gitu ya, ingin meminta sesuatu intinya. Artinya saya ambilin air suci kayak tirta, saya bayangin saja, oh dia ada di depan pekarangan, saya cipratin gitu ya. Artinya mereka
mereka juga pingin seperti kita, mereka juga pingin karmanya cepat berlalu, kemudian suatu saat nanti mereka reinkarnasi menjadi manusia begitu ya. Intinya mereka juga memuja Tuhan Yang Maha Hyang Widiwasa atau Yang Maha Pencipta gitu ya. Makanya kalau di Bali namanya ada yang mesegehan, mecaru. Kita menghormati, bukan kita memuja, kita menghormati keberadaan mereka gitu. Kita menghormati keberadaan mereka, jadi mereka juga menghormati keberadaan kita begitu, bukan mengusir. Kalau di Bali bukan mengusir ya. Kalau di Nusantara juga ya, peradaban Nusantara, leluhur Nusantara juga bukan mengusir, tetapi menghormati, memberikan suguhan kepada saudara kita berupa sesaji, berupa nasi ya, kayak apa versi dari tradisi desa-desa kalau di pulau lain di Nusantara ya. Namun intinya kita penghormatan kepada alam, karena mereka ada yang menunggu di pohon besar, ada yang menunggu di batu besar, itulah rumahnya mereka gitu ya. Jadi kalau kita lihat batu, pohon, namun mereka itu kayak bikin rumah di sana lebih bagus daripada rumah kita di sini. Bahkan kayak rumahnya tuh wah bagus sekali pokoknya. Saya pernah mencium bau kopi waktu saya masih kecil, udah saya tidur, saya kayak diajak jalan ke rumah itu. Wah banyak bermain di sana. Pokoknya lebih indah daripada dunia kita gitulah. Artinya ya begitu. Oke, sekian dulu cerita di masa kecil saya, para pemirsa, para subscriber, sahabat saya Bolangker juga semuanya yang ada di seluruh Nusantara, semeton titiang yang Bali mungkin yang menjadi subscriber saya atau menonton video ini. Mohon maaf sekali, bukan saya bermaksud untuk pamer di memamerkan masa kecil saya, namun tujuan saya adalah berbagi bahwa dunia lain itu memang ada ya. Jadi pertahankan animisme, dinamisme, kepercayaan leluhur Nusantara. Kita lestarikan lagi peradaban leluhur Nusantara begitu ya. Semoga video ini bisa menjadi motivator, semoga video ini menjadi motivasi, semangat, dan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya dalam versi Bali tutup cerita ini dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om Salam Rahayu sahabatku seluruh Nusantara. Salam sehat selalu. Sekian, terima kasih.